Oke, kita ulang ya, Mas. Ini kok suara wajah saya nggak kelihatan. Eee, lampunya kurang kurang ini ya. Sudah, nggak apa-apa. Oke, kita ulang ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, untuk, pertemuan pertama kemarin sudah saya buat video pembelajarannya begitu ya, yang pertemuan sebelumnya. Ini, di pertemuan sekarang, suara saya masuk, Mas? Masuk suara saya? Masuk, kedengeran suaranya. Oke oke. Oke, jadi, eee, teman-teman semua, saya pada malam ini akan menyampaikan terkait dengan penerapan sistem informasi manajemen. Jadi, kalau kemarin kita di pertemuan sebelumnya belajar tentang data dan sistem informasi, sekarang kita bicara tentang sistem informasi manajemen untuk, perusahaan nantinya, begitu ya, teman-teman semua. Oke, sedikit mengulang, jadi untuk pengertian sistem, sekelompok komponen yang saling berhubungan, gitu ya. Karena apa? Di sini ketika sudah ada sistem, maka sebetulnya ruang lingkupnya itu sudah jelas, begitu ya, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan, gitu ya. Dan dengan menerima input, menghasilkan sebuah output gitu ya, dalam proses transformasi yang teratur. Itu sistem. Ya kan? Makanya di sini perlu saya tekankan lagi, yang perlu dipahami oleh teman-teman ketika nanti bicara sistem informasi manajemen, di sini ada input, ada proses, ada output, gitu ya. Untuk input melibatkan bagaimana penangkapan dan perakitan berbagai elemen yang memasuki sistem untuk diproses. Jadi sekarang input di dalam sistem itu bisa macam-macam, ya. Bisa input yang dari manusia, begitu ya, bisa juga input yang diambil dari data, pembacaan data gitu, misalkan dengan IoT. Nah, processing itu berarti proses transformasi yang merubah input menjadi output. Nah, prosesnya di sana ada apa saja? Ya macam-macam gitu ya prosesnya. Bisa minimal-minimalnya sebetulnya ada proses perkalian, pembagian, perhitungan lah ya, rata-rata gitu ya, banyak sekali, yang bisa dibuatkan tabel lah gitu ya. Nah, dari situ menjadi sebuah output, yang melibatkan perbedaan elemen yang telah diproduksi oleh proses transformasi ke tujuan akhir. Jadi intinya, output ini menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh user. Berarti sebetulnya teman-teman semua, ketika di sini sistem informasi manajemen, kalau di periode sebelum sudah saya sampaikan yang namanya manajemen itu berarti planning, organizing, executing, controlling. Sistem adalah sesuatu yang saling keterkaitan, begitu ya. Nah, di sini informasi yang dikelola, kan begitu ya? Oke, model dan komponen sistem informasi di sini teman-teman, di tengah di sini ada input, ada proses, ada output. Nah, di dalam proses ini, activity sistemnya muncul, gitu ya, dan termasuk di dalamnya dimungkinkan ada penyimpanan data di sana. Oke, komponennya apa saja? Pertama terkait dengan people resources. Jadi di sini sebetulnya people resources ini berhubungan dengan end user and information system specialist. Jadi di dalam lingkungan sistem informasi itu penggunanya siapa, ya, yang merancang sistem informasinya siapa, itu menjadi people resources. Terus di sini ada software resources. Software resources tentunya berarti ya program dan prosedurnya, bisnis prosesnya, begitu ya. Aturan-aturannya itu menjadi sumber daya secara software, begitu ya. Terus hardware resources. Kalau software resources sumber daya yang tidak kelihatan, begitu ya. Kalau hardware resources ini berhubungan dengan sumber daya dalam bentuk hardware. Sumber daya dalam bentuk hardware itu
ya bisa perangkat komputer begitu ya. Atau kalau IoT berarti ya sensor gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah network resources, communication media and network support. Jadi di sini jaringan gitu ya. Kalau hardware resources tadi misalkan sensor atau mungkin server begitu ya. Kalau network resources itu server itu nggak bisa dibaca kalau nggak ada network begitu kan? Server itu nggak bisa dibaca kalau nggak ada communication media. Servernya ada di Jakarta, tapi kita bisa baca dari Semarang. Bahkan kita bisa ngotak-ngatik sembarang-sembarang di server ketika ada jaringan komputer atau jaringan lah bahasanya gitu ya, atau sumber daya jaringan. Yang sekarang jangankan yang kabel begitu ya, yang wireless saja sudah tinggi kecepatannya. Terus yang selanjutnya data resources. Jadi ini yang menjadi inti sebetulnya nanti, bukan apa ya, ini jangan salah paham ya, bukan berarti yang lain tidak ada apa namanya, tidak menjadi urgent gitu, tapi banyak orang yang salah paham terkadang data itu tidak diperhatikan, gitu ya. Sebelumnya kan sudah belajar ya, data adalah fakta yang bisa didapatkan dari lingkungan, gitu ya. Diolah, diproses menjadi sebuah informasi, gitu ya. Output of information product melalui sebuah proses processing data menjadi sebuah informasi. Lah, informasi seperti apa? Baiknya informasi yang bisa berbasis knowledge gitu ya, bukan sekedar informasi biasa saja, supaya informasi itu bisa memberi manfaat buat yang menerima, gitu ya. Nah, makanya di dalam peran sistem informasi ini kita bedakan beberapa level ya. Pertama berhubungan dengan support business process and operation. Sistem informasi yang mendukung pelaksanaan operation bisnis gitu ya. Jadi misalkan kalau di perbankan itu sistem untuk teller, sistem untuk customer service begitu ya. Itu support business process and operation. Terus ada lagi yang lebih tinggi di atasnya, support business decision making. Jadi bagaimana sistem informasi itu bisa mensupport, mendukung keputusan bisnis, untuk pengambilan keputusan bisnis. Makanya ada nanti istilahnya DSS, Decision Support System. Biasanya ini level supervisor lah, gitu ya, atau level manager di sini. Nah, lebih tinggi lagi, sesuai dengan tingkatan manajemennya, masuk ke support strategis for competitive advantage. Bagaimana sebuah sistem informasi itu bisa memberikan support gitu ya, strategis untuk keunggulan bersaing dari sebuah perusahaan. Sebagai contoh misalkan, kita punya sistem informasi akademik. Oke, bisnis prosesnya apa untuk operationnya? Mendukung mahasiswa untuk mengisi KRS. Ya kan? Terus membantu dosen untuk mengisi nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Nah, untuk support business decision making-nya apa? Nah, kalau IPK sebelumnya di atas 3, maka boleh ngambil SKS lebih dari 21. Ya. Itu kan sudah decision making kan? Bahkan mungkin ada beberapa mata kuliah yang dia tidak bisa diambil kalau mata kuliah sebelumnya belum lulus. Karena ada prasyarat misalkan gitu ya. Itu kan support business decision making. Kalau support strategis for competitive advantage apa contohnya? Jadi misalkan untuk competitive advantage siapa yang membutuhkan? Ya levelnya dekan sama levelnya apa namanya? Levelnya rektor. Kalau dosen wali, kajur itu masih yang tengah ini ya,
support business decision making. Misalkan saya sebagai dosen wali, ketika ada mahasiswa yang mau ngisi KRS, nilainya kurang, dia kok ngambil lebih gitu ya, karena ada sedikit miss di dalam sistemnya, ya kita harus mengingatkan. Ada datanya kayak gini. Gitu ya. Kalau untuk dekan sama rektor apa? Itu lebih ke competitive advantage, keunggulan bersaing. Jadi misalkan dari sistem akademik sumbernya sama, kalau rektor itu hanya membutuhkan berapa rata-rata nilai IPK sekarang, ya, berapa rata-rata waktu kuliah mahasiswa sampai lulus. Karena itu menjadi penilaian tersendiri, gitu. Menjadi kenapa kita rata-rata di atas 6 tahun misalkan, gitu ya. Rektor akhirnya evaluasi semua. Kita ada percepatan supaya rata-rata 4 sampai 5 tahun. Supaya punya keunggulan bersaing dibandingkan. Yang perlu dirubah apanya? Bukan sekedar memberikan nilai yang gampang, tapi bagaimana membangun sebuah alur, membangun sebuah bisnis proses supaya semua tercapai, gitu ya. Gitu ya, maksudnya keinginan rektor untuk mendapat supaya kelulusannya tepat waktu, mahasiswa juga bisa lebih disiplin, gitu ya. Di sisi lain juga dosen bisa menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, ukuran keberhasilan sistem informasi ada beberapa poin. Pertama, efisiensi, gitu ya. Meminimalkan biaya, waktu, dan penggunaan sumber daya informasi. Jadi, sistem informasi itu akan dianggap berhasil memberikan manfaat ketika bisa meminimalkan biaya. Biasanya kalau nggak pakai sistem, itu biayanya segini, gitu ya. Karena sekarang pakai sistem, ya biayanya jadi lebih murah. Atau dari sisi waktu, kalau bikin laporan nggak pakai sistem ini butuh 1 minggu. Kalau pakai sistem real time, ya kan? Ya kan? Atau penggunaan sumber daya informasinya. Kalau offline semuanya kan digeret-geret sumber daya informasinya. Tapi ketika sudah menjadi sebuah data, bahkan sudah diolah menjadi sebuah informasi, yang informasi itu bisa jadi menjadi input bagi sistem yang lain, tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolahnya. Logikanya kan begitu. Dan effectiveness bisa mendukung strategi bisnis. Jadi ketika kita nanti merancang sebuah sistem informasi, pastikan sistem informasi itu bisa mendukung strategi bisnis. Bahkan tidak menutup kemungkinan sebetulnya proses bisnis ini juga harus berubah dengan adanya sistem, kan? Meningkatkan struktur organisasi dan budaya. Budayanya tentu saja sudah berbeda, gitu ya. Meningkatkan nilai pelanggan dan bisnis perusahaan. Apa yang dilakukan oleh Unisula, kan? Ada sistem akademik, ada sistem perpustakaan, ada sistem penerimaan mahasiswa baru, begitu ya. Bahkan sekarang Sinau sudah mulai memberikan manfaat, kemudahan buat dosen dan juga mahasiswa. Berarti meningkatkan value kan di depan mahasiswa, ke mahasiswa, begitu ya, sebagai pelanggan, gitu ya. Sehingga nanti di Unisula tuh bisa pakai ini gini. Atau nanti kalau teman-teman mendesain sebuah sistem di perusahaan lain, pastikan bisa memberikan value kepada pelanggan, ya teman-teman. Oke. Komponen sistem informasi tadi sedikit ulang ya penjelasannya. Ada sumber daya brainware, pemakai akhir, ada pakar sistem informasi, ada hardware, gitu ya. Tadi udah kan ada software, sumber daya data, sumber daya jaringannya sebetulnya penjelasannya saja. Oke. Ini tren sistem informasi teman-teman semua, tapi sekarang di akhir tahun 2020-an ini sudah mulai mengarah kepada knowledge management system.
ya, bukan sekedar e-business dan e-commerce, tapi sudah knowledge management system. Bagaimana sistem informasi di dalam aplikasi bisnis itu bisa di data mining gitu ya, data science lah, atau sekarang sudah mulai ngetren yang namanya artificial intelligence. Ke situ ya, teman-teman. Oke. Teknologi internet untuk aplikasi bisnis. Nah, coba sekarang ketika di bisnis ada apa saja nih? Oke, di bisnis itu jaringan saja bisa internet, bisa intranet. Intranet itu maksudnya tidak menutup kemungkinan sebetulnya secara network komunikasi antar komputer di Unisula itu tidak harus melalui internet, tapi bisa pakai intranet. Beberapa perusahaan besar itu pakainya intranet, ya. Ada yang pakai VPN, Virtual Private Network, begitu, sehingga walaupun dia di luar jaringan, tapi kalau menggunakan password tertentu dia dianggap sebagai intranet, gitu ya. Bisa seperti itu. Untuk apa? Untuk keamanan data, gitu ya. Nah, dalam bisnisnya sendiri, ini ada beberapa sistem, ada beberapa kelompok sistem. Supply chain management, di sana ada procurement, ada distribution, ada logistik, gitu ya. Itu kaitannya dengan supplier and others business partner. Ada yang kaitannya dengan engineering and research, ada kaitannya dengan manufacturing and production, ada kaitannya dengan accounting and finance, ada kaitannya dengan customer relationship management. Di sana ada marketing, ada sales, ada customer service. Ini yang berhubungan dengan consumer and business customer. Nah, ini yang utama sebetulnya teman-teman ketika kita bicara sistem informasi ya. Ada sisi dengan supplier, bahan baku dan sebagainya, ada sisi tentang lead bank, SDM bisa jadi ke sana gitu ya. Ada sisi tentang accounting, intinya di dalamnya juga ada manufacturing atau production. Manufacturing itu maksudnya begini, sistem manufacturing itu sistem produksi yang kayak di pabrik-pabrik gitu ya, manufaktur. Nah, kalau yang hubungannya dengan penjualan, itu ada sistem informasi untuk penjualan, ada sistem informasi untuk pemasaran. Apa sih bedanya marketing and sales? Gitu. Kalau sales itu jualan, gitu. Kalau marketing itu membangun brand, gitu ya. Jadi bikin event itu marketing. Tapi kalau bikin event itu gini ya maksudnya. Misalkan kita beri contoh, ada beberapa produsen yang bikin event di Simpang 5. Ya. Mereka tidak ada target sales, tapi lebih kepada bagaimana membangun brand awareness, bagaimana membangun, keberadaan brand ini diketahui oleh masyarakat. Kalau sales itu biasanya langsung program closing, penjualan. Kalau customer service gimana? Bagaimana menjaga customer yang sudah ada? Kan gitu ya. Itu sistemnya bisa sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, ini klasifikasi fungsi dan jenis sistem informasi. Dipahami saja, sistem informasi di sana ada operation support system, ada manajemen support system. Ya. Untuk operation support system ada specialized processing system, ada transaction processing system, process control system, enterprise collaboration system. Terus kalau di manajemen support system ada manajemen information system sendiri, ada decision support system, executive information system, specialist processing system, sebagainya. Sekarang sudah mulai ngetren ya, ada expert system, sistem pakar, gitu. Bagaimana sistem bisa menggantikan dokter, gitu. Bagaimana sistem bisa menggantikan petani, gitu, sehingga bisa memberikan rekomendasi ini seharusnya pakai pupuk apa, gitu ya. Atau knowledge management system, bagaimana sebuah data yang diolah menjadi sebuah informasi itu menjadi knowledge. Ya, lebih dalam lagi. Atau strategic information system, bagaimana sistem informasi itu bisa mendukung keputusan-keputusan strategik dari perusahaan.
Atau functional business system. Functional business system, oh ini sistem untuk mendukung keuangan, sistem untuk mendukung SDM, sistem yang mendukung untuk penjualan, sistem yang mendukung untuk produksi, misalnya, gitu ya. Siapa yang menentukan itu, gitu ya? Ya kita seharusnya ya bisa memberikan rekomendasi sebagai orang IT, gitu ya. Tapi sebetulnya teman-teman, sistem informasi manajemen ini, pemahaman ini hanya pondasi, ya, karena sistem informasi manajemen ini di jurusan lain juga belajar. Jadi kalian harus paham lah dan lebih seharusnya ya dibandingkan yang. Oke, masuk ke sistem pendukung operasi. Sistem pendukung operasi, contohnya apa? Gitu ya. Kaitannya dengan efisiensi dalam proses transaksi bisnis. Mengendalikan proses industrial kalau itu di pabrik gitu ya, mendukung komunikasi dan kerjasama, gitu ya, memperbarui database perusahaan. Jadi operasi itu macam-macam ya, kan tergantung bisnisnya juga gitu ya. Kalau dia pabrik sepatu, berarti operationnya ya tentunya bagaimana bisa kontrol produksi sepatu, bagaimana bisa kontrol pengiriman sepatu ke toko, gitu. Bagaimana bisa kontrol kualitasnya. Saya bisa cerita begini, teman-teman, karena saya pernah dapat request dari Jakarta, ada pekerjaan di Jepara, begitu salah satu pabrik sepatu di sana bikin sistem based on IoT, begitu ya. Dari mesin produksinya itu sudah sangat canggih gitu ya. Ketika ada sesuatu di mesin itu, maka ada notifikasi. Nah, notifikasi itu direkam sehingga bisa sehingga bisa menjadi rekomendasi gitu ya. Menjadi rekomendasi ke ke manajemen gitu ya, ke manajemen. Nah, pada saat itu mereka cuma minta data sudah berapa sepatu yang diproduksi. Kan ada line produksi nih, gitu ya. Itu ada counternya. Gitu. Misalkan ada 10 line. Yang ini sudah bisa 200 sepatu nih, 2 jam. Tapi ini kok baru 100, ini kenapa? Oh, ternyata tadi ada yang mati mesinnya. Ya, tonton. Bagaimana mengendalikan proses industrial tadi. Ya. Oke, sistem pendukung manajemen begitu ya. Jadi sistem pendukung manajemen memberikan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen atau manajer di situ. Tadi udah kita cerita banyak ya. Beberapa sistem informasi manajemen, ada manajemen information system, begitu ya. Misalkan di situ contohnya laporan analisis penjualan harian. Rata-rata ada grafiknya begitu ya. Nah, itu ini kok turun, ini kenapa nih gitu ya. Jangan-jangan ini pemasarannya ini kurang ini gitu ya. Itu apa? Atau decision support system untuk pengambilan keputusan. Nah, ini nanti kalau untuk decision support system atau manajemen information system, kalian akan belajar yang namanya berbagai pilihan algoritma begitu ya untuk nanti diterapkan di dalam data mining maupun business intelligence begitu ya. Oke. Executive Information System memberikan informasi-informasi penting untuk eksekutif. Informasinya kayak apa yang dibutuhkan nanti teman-teman, kita akan belajar ketika nanti masuk ke materi untuk perancangan sistem. Ini tantangan menarik sebetulnya bagi kita karena terkesan kadang semua poin ini diserahkan ke kita sebagai orang IT. Padahal Executive Information System seharusnya orang eksekutif itu dong butuh informasi apa kan gitu kan. Kalau sudah bisa diterjemahkan, soal nanti gampang kita menerjemahkan ke proses dan inputnya. Gitu ya. Jadi berangkat dari outputnya seharusnya dari user bukan dari kita. Oke, tantangan pengembangan sistem informasi.
sebetulnya kalau berangkat dari start from the end begitu ya, berangkat dari outputnya perlu diperjelas begitu ya, bisnis or IT goals-nya apa nanti ya. Nah terkadang yang punya perusahaan atau yang lembaga tidak tahu dengan adanya IT itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk apa. Tantangan yang lain kaitannya dengan ya informasi dan teknologinya sendiri yang terus berubah, begitu ya, berkembang, gitu ya. Itu menjadi tantangan tersendiri di luar bisnisnya sendiri. Gitu ya. Karena apa, teman-teman? Ketika menerapkan layanan berbasis IT, bisnis prosesnya bisa berubah, harus berubah, ya kan? Yang awalnya seperti ini akhirnya harus berubah. Ngisi KRS dulu ngisi KRS harus ke kampus, ya kan? Sekarang ngisi KRS bisa di rumah. Dosen wali seharusnya didatengin, tapi kita sekarang harus mantengin komputer gitu ya. Nah, ya kan itu budayanya sudah berubah. Nah, itu tantangan menarik ketika kita menerapkan sistem informasi. Pertama, ownernya sendiri atau manajemen sendiri yang nggak paham bisnis goal-nya begitu ya, terus kaitannya dengan IT development-nya karena perkembangan teknologi dan sebagainya. Sekarang banyak platform begitu ya, misalkan oh ini pakai framework-nya apa, nanti oh dulu yang ngembangin pakai framework-nya Laravel, padahal ini pengennya pakai CI, itu udah jadi masalah gitu ya. Atau sekarang oh harusnya pakai PHP 8 gitu kan. Dulu pada saat dikembangkan ini masih pakai PHP 5. Itu udah jadi tantangan tersendiri gitu, ketika sistem itu mau dikembangkan. Itu ya, teman-teman ya. Oke, kalau bisnisnya berarti bisnis proses. Ini kan ketika ada IT, ada perubahan menurut saya ini kan. Oke, pengembangan sistem informasi, teman-teman semua, ada beberapa tahapan ya. Pertama, sistem investigation. Bagaimana memahami masalah yang dibutuhkan untuk diselesaikan dengan sistem. Terus sistem analis untuk understand the solution. Terus desain sistem atau sistem desain gitu ya. Jadi desainnya itu harus desainnya. Sistemnya itu harus didesain. Ya. Terus ada implementation. Baru tahap berikutnya ada maintenance and review. Jadi sebetulnya teman-teman semua, pengembangan sistem informasi itu pekerjaan tanpa akhir sebetulnya. Ya. Pekerjaan tanpa akhir. Kalau kita memang ingin terus berkembang ya, teman-teman ya. Oke, investasi pengembangan sistem di sini ada bagaimana identifikasi kebutuhan begitu ya. Ya harus mampu mengidentifikasi SDM-nya gimana, hardware-nya gimana, software-nya gimana, data dan jaringan yang digunakan apa, terus jenis produk informasi yang dihasilkan. Lah ini kadang yang salah paham nih ya. Kita misalkan ngembangin sistem untuk sekolah gitu ya. Lalu dibuatin sistem ya untuk ini gitu ya. Nah, kita nggak tahu lah kamu butuh informasi apa. Pokoknya dibikin dulu aja lah. Nah, setelah dibikin nggak sesuai gitu. Jadi makanya diinvestigasi pengembangan sistem ini teman-teman harus perhatian benar. Ini saya sekarang lagi proses identifikasi kebutuhan sistem PDAM Denpasar gitu ya. Nanti untuk sistem key performance indicator. Mungkin pertemuan selanjutnya saya bisa cerita lebih banyak. Kalau bisa diskusi. Termasuk di dalamnya ini saya lagi saya identifikasi bagaimana input, proses, output, penyimpanan, pengendalian dari sistem itu sendiri. Sementara masih berbasis web sih, mudah-mudahan nanti bisa berkembang menjadi berbasis mobile kan. Ujung-ujungnya juga kita juga yang mengerjakan ya teman-teman. Bismillah. Oke, aktivitas sistem informasi ada input sumber daya data, ada pemrosesan, ada output produksi informasi gitu ya. Nah, produksi informasi itu
Sekali lagi, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk gambar grafis, bisa formulir, apapun itu. Pemrosesannya tadi udah ini ya, ada perhitungan, perbandingan, pembagian, klasifikasi, apa namanya? Klasifikasi, clustering, semacam-macam lah, teman-teman ya. Pemrosesan data itu dan pengendalian kinerja sistem. Oke. Tahapan melalui pendekatan sistem, persiapan agar perusahaan sebagai sebuah sistem. Jadi ini yang apa namanya? Kadang apa namanya? Ketika teman-teman di sistem informasi itu tidak memahami apa namanya ya? Secara keseluruhan. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebutuhan sistem dari sebuah organisasi atau dari sebuah lembaga, gitu ya. Nah, ngelihat lingkungan seperti apa, subsistem perusahaan ada apa saja, terus permasalahan apa saja di sana atau potensinya ada apa saja, terus mencari solusi, kira-kira solusinya apa supaya lebih cepat, lebih ya tadi kan, supaya lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Oke. Terus bisnis sebagai sistem gitu ya. Tadi sudah kita ini kan ada economic resources, ada intinya sama ya, teman-teman ya. Ada input, ada proses, ada output. Kita skip saja begitu ya, teman-teman. Sistem informasi dan teknologi informasi begitu ya, kalau sistem informasi kan macam-macam ya, ada payroll, inventory, marketing, macam-macam ya, IT kaitan dengan hardware, software, database. Ini nggak usah diperdebatkan, tapi intinya teman-teman sistem informasi manajemen berarti kan secara menyeluruh kan softwarenya. Begitu. Ini beberapa karir untuk informasi sistem informasi begitu banyak sekali sebetulnya yang bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman semua, gitu ya. Jadi itu untuk perkuliahan kali ini, teman-teman. Intinya, sedikit saya ulang, sebelumnya kita sudah belajar apa itu data, apa itu informasi, gitu ya. Terus hari ini bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi, ada apa saja, gitu ya. Oh, ada sistem informasi eksekutif, ada sistem informasi operasional, ada sistem informasi pendukung keputusan. Nah, itu tuh hal-hal seperti itu dipahami dulu. Itu ada yang mau ditanyakan?